Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan yang lengkap tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi simak baik-baik video ini sampai selesai. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang menjadi bapaknya umat manusia. Nabi Adam alaihissalam merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dengan tangannya. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Namun banyaknya ayat-ayat tentang kisah Nabi Adam yang diulang-ulang membuat kita yang awam menjadi kesulitan dalam memahaminya. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Adam secara lengkap. Pembahasan yang pertama adalah kisah Nabi Adam sebelum diciptakan. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Saat malaikat mendengar kabar tersebut, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwasannya makhluk yang tinggal di bumi sebelum diciptakan manusia ini selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa 1000 tahun sebelum Adam diciptakan, bangsa jin yang saat itu tinggal di bumi telah melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah kirimkan sekelompok pasukan dari golongan para malaikat kepada mereka. Para malaikat tersebut mengusir mereka sampai pada pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Oleh karena kejadian itu, mereka ingin mengetahui apa hikmah di balik penciptaan khalifah ini. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dari jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutarakan kepada para malaikat ini menggambarkan bahwa Allah lebih tahu kemaslahatan dari diciptakannya Nabi Adam. Karena dari keturunan Adamlah nanti akan lahir Nabi dan Rasul, para siddiq dan juga orang-orang yang soleh. Selanjutnya, kisah Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna dan lengkap. Beliau diciptakan dari tanah liat dengan tangannya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Shad ayat 71 hingga 75. Setelah Allah sempurnakan bentuknya, maka Allah meniupkan ruh ciptaannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud." Saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah menjadikan Nabi Adam sebagai orang yang sudah berakal dan mampu berbicara, sehingga Nabi Adam mampu memahami perkataan dan mampu menjawab perkataan tersebut dengan benar. Dikisahkan di dalam hadis At-Tirmizi bahwa ketika ditiupkan ruh kepada Adam, maka Adam pun bersin dan berkata, "Alhamdulillah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Pergilah kepada para malaikat itu dan katakanlah kepada mereka yang sedang duduk, Assalamualaikum." Maka Adam pun menuju ke para malaikat dan berkata, "Assalamualaikum." Para malaikat menjawab dengan jawaban yang lebih lengkap, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian Nabi Adam kembali kepada Tuhannya. Lalu Tuhannya berkata, "Ini adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu." Lalu Allah berfirman kepada Adam, sementara kedua tangannya mengepal, "Pilihlah salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki." Nabi Adam menjawab, "Aku memilih tangan kanan Tuhanku, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan yang diberkahi." Kemudian Allah membukanya dan ternyata di dalamnya terdapat Adam dan keturunannya. Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah anak keturunanmu." Ternyata
umur semua manusia telah tertulis di antara kedua matanya. Seketika itu di antara mereka ada seorang laki-laki yang cahayanya paling cerah di antara yang lain. Maka Adam pun bertanya, "Wahai Tuhanku, siapa ini?" Allah menjawab, "Ini adalah anakmu Daud, dan aku telah menulis untuknya umur 40 tahun. Nabi Adam berkata, "Ya Allah, tambahkan umurnya." Allah berfirman, "Itu telah aku tuliskan untuknya." Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, kalau begitu aku berikan 60 tahun umurku untuknya." Allah berfirman, "Itu adalah hakmu." Kemudian Allah tempatkan Nabi Adam sesuai kehendaknya. Lalu ia diturunkan dari surga. Lalu Nabi Adam menghitung sendiri umurnya. Lalu ketika malaikat maut datang, maka Adam berkata padanya, "Kamu terburu-buru, aku telah diberi umur 1000 tahun. Malaikat menjawab, "Tidak, tetapi kamu telah memberikan 60 tahun umurmu kepada anakmu Daud." Lalu Nabi Adam mengingkari hal tersebut. Maka anak cucunya pun juga terwarisi sifat mengingkari. Nabi Adam lupa dengan hal tersebut. Maka anak cucunya pun juga terwarisi sifat lupa. Maka sejak saat itulah diperintahkan untuk menulis dan mengadakan persaksian. Dan itu adalah kisah Nabi Adam yang memberikan umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Kisah selanjutnya yaitu kisah Nabi Adam dan para malaikat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda. Dikisahkan di dalam Al-Qur'an, Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Menurut Ibnu Abbas, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah semua nama-nama zat beserta gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar. Semua nama-nama ini Allah ajarkan kepada Nabi Adam sebagai bekal untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah Nabi Adam menguasai semua nama-nama yang Allah ajarkan, selanjutnya Allah hendak memperlihatkan kemampuan Nabi Adam kepada para malaikat sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan mereka sebelumnya. Maka Allah menunjukkan Nabi Adam di hadapan para malaikat dan berfirman kepada mereka, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Menurut Hasan Al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, para malaikat menyangka bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk melainkan para malaikat yang lebih mengetahui daripada makhluk tersebut. Ternyata ketika malaikat itu diuji untuk menyebutkan nama-nama benda, Allah tunjukkan kepada mereka, mereka tidak mampu melakukannya karena Allah tidak pernah mengajarkan nama-nama itu kepada mereka. Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Nabi Adam pun mulai menyebutkan nama-nama benda itu satu persatu sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya. Ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan." Selanjutnya, perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia diciptakan dengan tangannya, ditiupkan ruh ciptaannya kepadanya, dan juga diajarkan oleh Allah tentang segala sesuatu. Kemudian berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi Adam adalah diperintahkannya para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, "Bersujudlah kamu kepada Adam." Saat Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka pun sujud. Namun ada satu di antara mereka yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena sombong. Siapakah itu? Ya, itu adalah iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan dari api, sedangkan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Walaupun si iblis ini bukan dari golongan malaikat, namun ia tetap harus mematuhi perintah Allah karena ia juga tinggal bersama para malaikat. Melihat iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah pun bertanya kepada iblis, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu?" Maka iblis pun menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
Terlihat dari jawaban yang dikemukakan oleh iblis, kita bisa mengetahui bahwa iblis telah melakukan sebuah analogi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iblis telah menganalogikan sesuatu, dan dialah yang pertama kali melakukan analogi. Namun, analogi iblis bukanlah analogi yang benar. Ia menganggap bahwa sesuatu yang tercipta dari tanah lebih hina dibandingkan sesuatu yang tercipta dari api. Padahal apabila kita bandingkan, sesungguhnya tanah itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada api. Tanah mengandung kelembutan, kelenturan, ketenangan, dan perkembangan, sementara api mengandung unsur kekerasan, kecepatan, dan membakar. Selain itu, Nabi Adam juga telah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Akhirnya Allah mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Allah berkata kepada iblis, "Turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Hukuman yang diterima oleh iblis bukan hanya semata-mata karena iblis merendahkan Nabi Adam, akan tetapi juga disebabkan dia membangkang terhadap perintah Allah. Dari kisah ini sesungguhnya kita belajar bahwa ketika hendak melaksanakan sesuatu perintah, maka bukan perintahnya yang kita lihat, akan tetapi yang kita lihat adalah siapa yang memberikan perintah. Selanjutnya, sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis telah diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kedengkian iblis kepada Adam semakin bertambah. Ia pun memohon kepada Allah untuk mendapatkan tangguhan umur hingga hari kiamat tiba. Iblis ingin sekali bisa mengganggu, membahayakan, menyesatkan, dan memalingkan anak cucu Adam dari jalan yang benar agar bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Iblis akan melakukan berbagai macam cara untuk mengajak anak cucu Adam masuk ke dalam neraka bersamanya. Ia bahkan akan membuat perbuatan buruk seolah terlihat baik, sehingga mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang buruk. Dikisahkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf bahwa iblis berkata kepada Allah, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu." Iblis pun bersumpah kepada Allah, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Allah kemudian berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Selanjutnya, kisah Nabi Adam dan Hawa di surga. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga, Allah kembali kepada Nabi Adam. Melihat Nabi Adam berjalan-jalan sendiri di surga, maka Allah pun hendak menciptakan teman untuk Nabi Adam di surga. Suatu ketika Nabi Adam ditimpa rasa kantuk, kemudian ia pun tertidur. Ketika tertidur, Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang paling pendek dan paling bengkok. Lalu dijadikanlah istrinya dari tulang rusuk tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Allah telah mengeluarkan iblis dari surga dan menyuruh Nabi Adam untuk tinggal di surga. Lalu Adam pun berjalan-jalan di surga sendiri tanpa seseorang pun yang menemaninya. Kemudian ia tertidur sejenak lalu terbangun. Tiba-tiba di dekat kepalanya duduk seorang wanita yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Maka Adam bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam bertanya lagi, "Mengapa engkau diciptakan?" Wanita itu menjawab, "Agar kamu merasa tenang denganku." Maka para malaikat bertanya kepada Adam, "Siapakah namanya wahai Adam?" Adam menjawab, "Hawa." Malaikat bertanya kembali, "Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Menurut versi yang lain, Hawa diciptakan oleh Allah sebelum Adam memasuki surga.
Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada mulanya Nabi Adam ditimpa rasa kantuk. Lalu ketika ia tertidur, maka Allah mengambil salah satu dari tulang rusuk sebelah kirinya dan menambahnya dengan daging. Lalu Allah menjadikan istri Nabi Adam dari tulang rusuk tersebut, yaitu Hawa. Dia adalah seorang wanita yang sempurna yang Allah ciptakan untuk Nabi Adam agar ia merasa tenang hidup bersamanya. Ketika Nabi Adam terbangun, ia melihat Hawa telah berada di sampingnya. Maka Nabi Adam pun berkata, "Oh dagingku, darahku, dan istriku." Adam pun merasa tenang dan tentram bersamanya. Setelah Allah menikahkan keduanya dan menjadikan rasa tenang dan tentram di dalam diri Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Kisah selanjutnya, kisah tipu daya iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji Nabi Adam dan Hawa dengan suatu buah larangan, yaitu larangan untuk mendekati salah satu pohon di surga. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang nama dan jenis pohon itu. Yang jelas, nama dan jenis pohon itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Adam dan Hawa menikmati fasilitas surga dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak akan merasa kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan merasa dahaga, dan tidak akan tersengat panasnya sinar matahari selama berada di dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras kepada keduanya bahwa ada iblis yang telah bersumpah untuk mengganggu, menyesatkan, membahayakan, dan memalingkan Nabi Adam serta keturunannya dari jalan kebenaran. Allah berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Sesungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari." Al-Quran Surah At-Taha ayat 117 sampai 118. Di sisi lain, iblis yang saat itu telah terusir dari surga semakin merasa dengki dan iri melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Dia pun memulai usahanya untuk menggoda mereka berdua agar dikeluarkan dari surga. Lalu, iblis pun mulai membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua. "Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga." Agar lebih meyakinkan, iblis menamakan pohon itu dengan nama pohon khuldi, itu pohon keabadian, agar Nabi Adam dan Hawa lebih tergoda. Iblis berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi ataupun pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ternyata benar, sesuai sumpahnya, ia akan menggoda Nabi Adam dengan segala cara dan dari segala arah. Maka iblis pun tidak kehabisan akal. Ia bahkan berani bersumpah atas nama Allah untuk lebih meyakinkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan iblis pun berkata, "Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat." Terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah iblis masuk lagi ke dalam surga untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa, ataukah iblis hanya sebatas melewati surga saja ketika menggoda mereka, ataukah iblis menggodanya dari luar pintu atau di bawah langit. Yang jelas, apapun pendapatnya, iblis berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa agar mereka dikeluarkan dari surga, sebagaimana iblis diusir dari surga. Dan selanjutnya, kisah Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi ataupun buah terlarang. Dengan segala cara iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka berdua pun tergoda untuk memakannya.
Hawa memakan buah dari pohon tersebut sebelum Nabi Adam. Hawa jugalah yang mendesak Nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Ketika mereka baru saja mencicipi buah tersebut, aurat mereka langsung tersingkap. Karena merasa malu, akhirnya mereka tutupi aurat mereka dengan dedaunan di dalam surga. Dikisahkan di dalam surat Al-A'raf, ayah setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dedaunan yang digunakan untuk menutupi aurat mereka adalah daun dari pohon tin. Dikatakan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, bahwa setelah Nabi Adam melakukan kesalahan di surga, maka auratnya tersingkap. Lalu beliau keluar dari surga dan menemui sebatang pohon. Pohon itu lalu memegang ubun-ubun beliau. Selanjutnya Tuhan memanggil, "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?" Maka Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat." Selanjutnya kisah bertaubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa melakukan kesalahan hingga aurat mereka tersingkap, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka berdua dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Mendengar teguran dari Allah atas kesalahan yang mereka perbuat, mereka pun mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka menyesali perbuatan dan ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di dalam Al-Mustadrak, Ibnu Abbas menceritakan, Adam bertanya, "Ya Tuhanku, bukankah aku telah engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri?" "Benar," jawab Allah. Adam bertanya lagi, "Bukankah engkau juga telah meniupkan ruhmu kepadaku?" "Benar." "Bukankah jika aku bersin, engkau mengucapkan semoga Allah merahmatimu dan rahmatmu mendahului murkamu?" "Benar," jawab Allah. Adam kembali bertanya, "Bukankah engkau telah menuliskan bagi diriku untuk melakukan hal ini?" "Benar." "Bila aku bertaubat, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga?" "Benar," jawab Allah. Maka Allah pun mengajarinya sebuah kalimat. Dikisahkan di dalam Al-Quran, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu ia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Dan kalimat itu adalah, "Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Adam dan Siti Hawa mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan mereka dan upaya untuk kembali kepada Allah. Allah pun menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Kisah selanjutnya adalah kisah diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat dari Nabi Adam dan Hawa. Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka semua untuk turun dari surga. "Turunlah kamu. Sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Hari diturunkannya Nabi Adam beserta istrinya Hawa adalah hari Jumat, dan hari itu adalah sebaik-baiknya hari. Mengenai di mana tempat Nabi Adam dan Hawa diturunkan, maka terdapat banyak versi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di wilayah bernama Dahna, yaitu terletak di antara kota Taif dan Mekah. Ada yang mengatakan di India, dan ada pula yang mengatakan diturunkan di Syafa. Demikian pula Hawa. Juga terdapat banyak versi cerita mengenai di mana diturunkan. Ada yang mengatakan ia diturunkan di Jeddah, ada pula yang mengatakan di Marwah. Selain Adam dan Hawa yang dikeluarkan dari surga, Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan bahwa mereka berdua beserta keturunannya akan tinggal di bumi, wafat di bumi, dan juga dibangkitkan di bumi. Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati,
dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan ataupun dibangkitkan. Kisah selanjutnya adalah kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi. Nabi Adam dan istrinya Hawa telah diturunkan dari surga ke bumi. Mereka telah berpindah dari negeri yang penuh kenikmatan ke dalam negeri yang penuh kesengsaraan, ujian, dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam ini dengan tinggi tidak lebih dari 60 hasta, sementara tinggi anak keturunannya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di bumi, Allah memerintahkan kepadanya untuk membangun rumah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah suci yang ada di hadapan Arasy-Ku. Pergilah ke tempat itu dan bangunlah sebuah rumah untukku. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut seperti para malaikat bertawaf di Arasy-Ku." Kemudian Allah mengutus satu malaikat kepada Adam untuk menunjukkan tempat tersebut dan mengajarkan cara manasik. Disebutkan pula bahwa setiap jejak kaki Nabi Adam kelak akan menjadi suatu negeri di kemudian hari. Makanan yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam di bumi adalah makanan yang dibawa oleh Jibril, yaitu 7 biji gandum. Nabi Adam bertanya, "Apa ini?" Jibril menjawab, "Ini berasal dari pohon terlarang yang dulu engkau dilarang untuk memakannya, tetapi engkau tetap memakannya." Adam bertanya lagi, "Lalu apa yang harus aku perbuat dengan ke-7 biji gandum ini?" Jibril menjawab, "Tanamlah biji tersebut di tanah." Lalu Adam pun menanamnya. Setiap biji yang ditanam dari biji tersebut tumbuh menjadi 100.000 biji. Lalu Nabi Adam memanennya, menembuknya, menggilingnya, mengadoninya, dan membuatnya menjadi roti. Akhirnya Adam memakan roti itu setelah melakukan usaha yang cukup keras. Adapun pakaian yang pertama kali mereka kenakan berasal dari bulu domba. Awalnya Adam menyembelih domba tersebut, lalu ia memintalnya dan menenunnya. Kemudian ia jadikan jubah untuk dirinya dan baju serta kerudung untuk Hawa. Setiap kali Hawa mengandung, maka ia akan melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Adam memerintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan putrinya dari kembaran anak laki-laki yang lain, dan seterusnya. Adapun menikah dengan saudara kembarnya sendiri tidak diperbolehkan pada saat ini. Para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Adam dan Hawa sudah memiliki anak ketika mereka di surga. Ada yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa hanya memiliki anak ketika di bumi. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa telah memiliki anak ketika mereka di surga, yaitu Qabil dan saudara perempuannya. Selanjutnya kisah singkat anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Setelah berlangsung lama Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di bumi, maka Nabi Adam hendak menikahkan anak-anaknya. Saat itu, anak yang hendak dinikahkan oleh Nabi Adam adalah Qabil, Habil beserta saudara kembar dari masing-masing keduanya. Habil hendak menikahi saudara perempuan Qabil yang lebih cantik, sementara Qabil tidak terima dan hendak menjadikan saudara perempuannya itu sebagai istri untuk dirinya sendiri. Nabi Adam memerintahkan Qabil untuk menikahkan saudara perempuannya kepada Habil, namun Qabil menolak. Lalu Nabi Adam memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkurban, sementara Nabi Adam pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nabi Adam meminta langit untuk menjaga keluarganya, namun langit menolak. Lalu Nabi Adam meminta bumi dan gunung untuk menjaganya, namun juga menolak. Akhirnya Qabil menerima untuk menjaga keluarganya. Lalu mereka berdua pun pergi berkurban dengan membawa kurbannya masing-masing. Habil berkurban dengan seekor kambing yang gemuk karena ia adalah seorang peternak, sedangkan Qabil berkurban dengan hasil pertanian yang sangat jelek. Setelah mereka mempersembahkan kurbannya masing-masing, maka tiba-tiba api dari atas menyambar kurban milik Habil. Ini pertanda bahwa kurban Habil diterima, sementara kurban milik Qabil sama sekali tidak disambar oleh api. Ini pertanda kurban milik Qabil ditolak. Melihat kurban miliknya tidak diterima, sementara kurban Habil diterima, maka Qabil pun marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu agar kamu tidak jadi menikah dengan saudara kembar perempuanku." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dalam versi cerita yang lain dikisahkan bahwa Nabi Adam merasa gembira dengan kurban kedua anaknya tersebut.
dan merasa senang dengan diterimanya kurban Habil, sementara kurban Qabil tidak diterima. Qabil berkata kepada Nabi Adam, Allah menerima kurbannya karena engkau mendoakannya dan tidak mendoakan aku. Padahal Nabi Adam mendoakan kedua bersaudara tersebut. Pada suatu malam, Habil pulang terlambat dari mengembala. Maka Adam meminta Qabil untuk mencari tahu mengapa ia lambat pulang. Ketika Qabil berangkat dan bertemu dengan Habil, maka ia mengabarkan kepada Habil, kurbanmu diterima, sedangkan kurbanku tidak diterima. Maka Habil menjawab, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Mendengar jawaban tersebut, Qabil murka. Akhirnya ia memukul Habil dengan besi yang ia bawa hingga terbunuh. Pada versi cerita yang lain, ada mengatakan bahwa Qabil membunuh Habil dengan batu yang dipukulkan di kepala Habil yang sedang tidur. Ada pula versi yang lain yang mengatakan bahwa Qabil mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya seperti yang dilakukan binatang buas hingga Habil meninggal dunia. Setelah Qabil membunuh Habil, maka ia membawa di atas pundaknya selama 1 tahun. Versi lain ada yang mengatakan 100 tahun. Hingga akhirnya Allah mengirimkan 2 ekor gagak yang bersaudara. Kedua burung gagak tersebut bertarung dan salah satu burung tersebut membunuh yang lain. Setelah ia membunuhnya, lalu ia turun ke bumi, menggali tanah dan melemparkannya serta menguburkannya dan menimbunnya ke dalam tanah. Ketika Qabil melihat burung tersebut, maka ia berkata, Duh, celaka aku. Kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini agar bisa mengubur mayat saudaraku ini? Lalu ia pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak tadi. Ia mulai menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya ke dalam tanah. Mendengar kabar kematian Habil, Nabi Adam pun bersedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepadanya anak yang bernama Syed. Syed artinya adalah pemberian Allah. Nabi Adam dan Hawa memberinya nama Syed karena ia terlahir setelah terbunuhnya Habil. Dan mengenai kisah Nabi Syed ini, tentu saja kita sudah pernah menceritakan tentang Nabi Syed ini secara lengkap. Tonton video yang sudah kita upload ya. Dan kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Adam wafat dan wasiat kepada anaknya. Telah dituliskan bagi Nabi Adam baginya umur 1000 tahun. Ketika Adam akan meninggal dunia, maka ia berpesan kepada anaknya Syed. Adam mengajarkan kepadanya waktu-waktu siang dan malam, serta mengajarinya ibadah di waktu itu. Adam juga memberitahu kepadanya bahwa akan terjadi topan setelah itu. Ketika Nabi Adam menghadapi sakratul maut, maka ia berkata kepada anak-anaknya, Wahai anak-anakku, aku sangat ingin sekali mencicipi buah surga. Maka mereka mulai pergi mencarikan buah surga untuk ayahnya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan para malaikat, yang saat itu mereka membawa kain kafan dan kapas yang dibubuhi minyak wangi untuk Nabi Adam, kapak, sekop, dan cangkul. Para malaikat tersebut berkata kepada anak-anak Adam, Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Apa yang kalian mau? Mau pergi kemana kalian? Mereka menjawab, Bapak kami sakit, dia ingin makan buah dari surga. Para malaikat berkata, Pulanglah, karena ajal bapak kalian telah tiba. Beberapa saat kemudian, para malaikat sampai. Hawa yang melihat dan mengenali mereka langsung berlindung kepada Nabi Adam. Adam berkata kepada Hawa, Menjauhlah dariku, aku pernah melakukan kesalahan karenamu, biarkan aku dengan para malaikat Tuhanku itu. Lalu, para malaikat pun mulai mencabut nyawanya, memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan kuburnya, membuat liang lahat di kuburnya, dan mensolatinya. Kemudian mereka masuk ke kuburnya dan meletakkan Nabi Adam di dalamnya. Lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Lalu mereka keluar dari kubur. Mereka menimbunnya dengan batu. Lalu mereka berkata, Wahai anak Adam, turunlah, ini adalah sunnah kalian. Pada saat Nabi Adam wafat, matahari dan bulan sempat mengalami gerhana selama 7 hari 7 malam. Selang 1 tahun Nabi Adam wafat, maka Hawa pun juga wafat. Dan demikianlah kisah dari Nabi Adam hingga lengkap dari lahir sampai wafat. Mulai dilahirkan, diciptakan, diturunkan ke bumi hingga wafatnya disertai sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta pendapat para ahli sejarah. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam ini. Semoga video Nabi Adam ini yang secara lengkap kita bahas dapat memberikan ibrah yang bermanfaat bagi kita, juga ilmu pengetahuan yang bertambah.